Kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah, saya mengucapkan selamat sore, Shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Mari kita menyiapkan diri, menyiapkan hati kita untuk membawa kehidupan kita datang kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala sejenak untuk kita serahkan ibadah ini kepada Tuhan. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sesembahan dan pujaan hati kami satu-satunya, pada sore malam hari ini Tuhan, kami kembali datang kepadamu untuk mengkhususkan hidup kami guna beribadah kepadamu Tuhan. Itu sebabnya ampunilah segala kekurangan kelemahan kami, pikiran, angan-angan, dan perkataan perbuatan kami, supaya kami layak untuk datang kepadamu, beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih, dan sekarang Tuhan, kami juga menyerahkan acara ibadah ini ke tangan Tuhan dari awal sampai pada selesainya. Kiranya Tuhan hadir tengah-tengah ibadah kami dan memberkati ibadah kami ini Tuhan dari awal sampai pada selesainya. Biarlah hadirat-Mu nyata, sebab kami tahu lewat firman-Mu jika Engkau ada di tengah-tengah kami, dan itu yang Engkau rindukan kepada kami. Engkau tidak akan muak terhadap kami, tapi sungguh-sungguh sukacita yang kami rasakan juga, sukacita yang kami ingin persembahkan kepadamu. Biarlah Tuhan ini sungguh menjadi bau harum di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih sekali lagi, dalam puji-pujian Tuhan, Engkau juga memberkati pengurapan yang dari Engkau nyata Tuhan. Namun demikian kami menyadari di saat kami beribadah, memuji, membesarkan nama-Mu, kuasa kegelapan tidak tinggal diam untuk mengganggu kami. Dan itu sebabnya kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih pelayan-pelayan yang terkait dalam ibadah ini. Tuhan menolong, memberkati, lebih memakai lagi Tuhan di hari-hari yang akan datang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara sekalian, mari kita siapkan hati kita, mulut kita untuk kita memuji, membesarkan nama Tuhan. Kita akan melakukan satu pujian. Ini merupakan pujian medley, saudaraku, nanti dari NR 38 dan 49. NR 49 judulnya Bawa Serta dengan Allah, itu NR 38, Sampai Masa Tuamu itu NR 49. Mari kita akan pujikan pujian ini dengan sukacita. Haleluya. Bawa serta dengan Allah, kami kerjakan perkara yang besar. Bawa serta dengan Allah, kami hadapi semua. Dan Dia akan menginjak-injak segala musuh kami, pekerjaan besar terjadi. Bab serta dengan Allah sampai masa tuamu, aku Yesus tetap Dia, dan sampai masa rambutmu aku menggendongmu. Aku telah melakukannya dan aku menanggung. Kamu dan menyelamatkanku. bawa Serta dengan Allah kami kerjakan perkara yang besar. Bawa serta dengan Allah kami hadapi semua. Dan Dia akan menginjak-injak segala musuh kamu, pekerjaan
perbedaan besar terjadi, Kau serta dengan Allah. Sampai masa tuamu, aku Yesus tetap Dia. Sampai masa putih rambutmu, aku menggendongmu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Haleluya. Puji Tuhan, pujian ini luar biasa. Saudara sekalian, penyertaan Allah itu akan nyata. Ya, kalau Allah itu di pihak kita, Allah itu diam dalam hati kita, maka sungguh-sungguh penyertaan Allah itu menjadi nyata. Sekaligus Tuhan jaga dan pelihara sampai masa tua kita. Pujian ini jelas mengatakan, sampai masa tuamu, aku Yesus tetap Dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendongmu. Aku telah melakukannya, ya, dan mau menanggung kamu terus. Aku memikul kamu dan menyelamatkanmu. Ini puncak sampai kehidupan kita betul-betul kita selamat bersama Tuhan. Ditanggung semua hidup kita oleh Tuhan. Begitu luar biasa Tuhan itu terhadap kita. Mari saudara sekalian, kita akan menyiapkan diri kita, menyiapkan hati kita untuk kita menyambut firman Tuhan. Untuk menyambut firman Tuhan dalam ibadah raya ini, kita akan melakukan pujian dari NR, saudara sekalian, dari NR nomor 10. NR nomor 10, Yesus kau sungguh baik. Haleluya. Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, ini doaku. Yesus, ini pujianku. Yesus, ku sujud di kakimu, doa pujian di hadapan tahtamu. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau
selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, ini doaku. Yesus, ini pujianku. Yesus, ku sujud di kakimu. Doa pujian di hadapan tahtamu. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Kita bersama tundukkan kepala. Kita datang kepada Tuhan untuk kita memohon kepada Tuhan untuk supaya firman-Nya itu dibentangkan kepada kita. Terima kasih Tuhan, sungguh baik Tuhan, dan Engkau sangat baik terhadap kami. Hingga saat ini kami sudah memuji membesarkan nama-Mu, dan tibalah saatnya untuk kami belajar lagi untuk membaca firman-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu. Dan itu sebabnya Tuhan, berfirmanlah kepada kami, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi firman-Mu, dan urapi kami sekalian dalam pengurapan yang datangnya dari Engkau, sehingga sungguh nyata firman-Mu akan mengerjakan kehidupan kami, dan kami akan mengalami pembaharuan yang datangnya dari Engkau sendiri, sampai sewaktu-waktu kami bisa bertemu muka dengan Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu dimanapun saat ini berada, dan menunaikan tugas pelayanan yang Engkau percayakan lewat hamba-hamba Tuhan, lewat gembala-gembala Tuhan. Engkau juga memberkati, Tuhan juga memakai pengurapan yang sama kuat. Engkau juga nyatakan kepada hamba-hamba-Mu semua, sehingga sidang jemaat-Mu Tuhan boleh mengalami kebangunan rohani di mana-mana, sampai sewaktu-waktu kami boleh menghadapkan diri kami kepada Engkau tanpa cacat dan celah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba tetap berserah diri kepadamu. Biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba, untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, sehingga nyata firman-Mu itu mengerjakan hati, pikiran, angan-angan kami, dan kami boleh mengalami penyucian, mengalami pembaharuan sampai pembaharuan sempurna. Dan sungguh Tuhan, kami tidak terpisahkan lagi dengan Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa menyerahkan sidang jemaat-Mu yang saat ini ada di rumah mereka masing-masing. Tuhan, Engkau juga menolong, memberkati, memberikan kekuatan yang dari Tuhan, terutama damai sejahtera-Mu, kerinduan hati untuk selalu merindukan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, dudukkan kami semua dengan baik, dengan tenang untuk merindukan perkataan-Mu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Tuhan, sekali lagi saya ingin menyapa kepada kita semua. Shalom,
Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita. Begitu Tuhan itu luar biasa, kebaikan Tuhan itu saudaraku tidak kita bisa menilai dengan apapun juga. Kebaikan Tuhan itu sudah Tuhan wujudkan 2000 tahun yang lalu ketika dia tergantung di kayu salib, ya, untuk menebus kita, untuk membenarkan kehidupan kita. Kita tidak terasa kita sudah di akhir, ya, dari bulan Maret ini tanggal 28 saudaraku, dan ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan kepada kita biar kita tekuni saudaraku, ya, nanti ada ibadah dan kita melihat nanti tanggal 2 itu hari Jumat ini merupakan, ya, perayaan Jumat Agung, tapi nanti kita akan dengarkan pengumuman apa yang harus kita lakukan. Ya, itu sebabnya mari kita sekarang saatnya untuk mempersiapkan diri, saudara sekalian, mempersiapkan diri, mempersiapkan hati kita untuk kita mendengar atau menyimak firman Tuhan. Di hari-hari ini, ya, Tuhan menginginkan saudara sekalian tinggal dan diam, ya, atau bersama dengan kita untuk supaya kita sungguh-sungguh, ya, bukan saja Tuhan itu senang juga jika, ya, kita betul-betul bisa menyambut hadiratnya, sebab Tuhan sudah menyodorkan, ya, memberikan bait sucinya itu di tengah-tengah kita, saudaraku. Artinya untuk supaya kehidupan kita dan ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan ini, ibadah yang menurut kehendak Dia. Ya, dalam imamat kemarin kita membaca, jika, ya, kita beribadah menurut apa yang diperintahkan oleh Tuhan, seperti apa yang pernah dilihat oleh Musa dan dibuat oleh Musa untuk Israel itu bisa melakukan, saudaraku. Dan sungguh Tuhan Allah mengatakan, aku akan diam di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan kamu akan menjadi umatku. Dan sekaligus dikatakan dalam imamat, aku tidak akan muak terhadap kamu. Ya, jadi Tuhan tidak muak itu artinya Tuhan itu senang, Tuhan itu berkenan. Tetapi sebaliknya, kalau ibadah ini tidak dilakukan seperti apa yang menjadi maunya Tuhan, saudaraku, maka Tuhan akan muak, Tuhan jijik, Tuhan tidak mau mendengar, bahkan tidak mau melihat, ya, ibadah kita. Ini kita akan celaka. Itu sebabnya kita bersyukur, berterima kasih jika Tuhan menginginkan demikian dan kita bisa melakukan keinginan Tuhan, dan hasilnya kita bisa melihat damai sejahtera itu kalau kita melakukan ibadah, ya, seperti apa yang Tuhan inginkan, maka damai sejahtera itu menjadi bagian kita. Satu, yang pertama, damai sejahtera itu, ya, itu hati kita itu mengalami damai sejahtera, tidak dikejutkan oleh apapun juga, saudara sekalian. Binatang buas, yaitu, ya, halangan rintangan yang mengancam itu akan dihalau, saudaraku. Bahkan pedang itu tidak ada, peperangan itu tidak ada. Dalam 1 Korintus pasal yang ketiga yang sudah kita periksa, siapa yang merusak bait Allah, maka dia harus berhadapan dengan Tuhan. Jadi ini merupakan suatu hal yang luar biasa, ya, apa yang Tuhan kerjakan untuk kehidupan kita. Damai sejahtera itu menjadi bagian kita. Yang kedua adalah kuasa pertolongan dan kemenangan, ya, dan Tuhan, ya, kuasa pertolongan dan kemenangan dari Tuhan atas musuh-musuh atau atas masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Ada masalah, ada hal-hal yang bisa menghalangi kita, tapi Tuhan memberikan pertolongan, memberikan kemenangan, Dia melindungi, Dia memberikan pembelaan terhadap kita, dan kemenangan itu menjadi bagian kita sebab Dia sudah menang, dan musuh yang terakhir itulah maut pun sudah dikalahkan oleh Dia. Dan itu sebabnya kalau kehidupan kita ini,
ya betul-betul menanggapi, merespon hadiratnya dia, kita tidak memisahkan diri dengan dia, saudaraku, maka kuasa pertolongan dan kemenangan itu pasti Tuhan berikan kepada kita. Contoh-contoh kita sudah mendengar kemarin, contoh ketika bagaimana Israel itu mengalami jalan buntu, saudaraku. Ya, bagaimana dalam perjanjian baru air itu menjadi anggur, krisis, sukacita, krisis dalam nikah itu Tuhan juga memberikan kemenangan. Bagaimana seorang anak dari perwira di istana itu mati, Tuhan sembuhkan. Yang sudah diusung tinggal mau dikubur pun Tuhan juga jamah. Yang sudah mati 4 hari pun Tuhan juga bangkitkan kembali. Ini kuasa pertolongan yang di luar nalar manusia. Manusia tidak bisa mengerjakan, tapi Tuhan yang mengerjakan. Itu sebabnya kita bersukacita kalau hal semacam ini Tuhan sudah memberikan pertolongan yang ajaib, saudaraku. Maka selanjutnya, maka ayat mengatakan, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Bagian yang ketiga, Tuhan mampu, ya, Tuhan mampu memberikan segala sesuatu yang menjadi keperluan kita di dalam kurban Kristus. Artinya kalau kita tetap bersama kurban Kristus, saudara sekalian, ya, dia katakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Kalau kita tidak memisahkan diri dengan kurbannya Kristus, atau kita tidak meninggalkan kasih yang mula-mula, saudaraku, maka berkat yang menyangkut segala keperluan dan kebutuhan kita, Tuhan juga sudah sediakan. Yang lalu saya menyebutkan dengan cara bagaimana Tuhan memberkati kita lewat pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan sudah bukakan kepada kita. Jadi Tuhan juga tidak senang melihat kita menjadi malas, kita tidak bekerja, kita ya hanya berdiam diri. Tuhan tidak senang. Tapi Tuhan juga menginginkan supaya mulai dari Adam dan Hawa saat di Taman Eden, untuk supaya juga mengusahakan dan juga menata, mengatur, ya, merawat, ya, merawat, ya, dan mengusahakan apa-apa yang ada di Taman Eden yang berkaitan dengan apa yang disediakan oleh Tuhan untuk manusia itu. Demikian juga dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, Tuhan juga menginginkan dan mengingatkan lewat Rasul Paulus untuk setiap kita ada satu kegiatan, ya, dan tegas mengatakan kalau tidak bekerja janganlah engkau makan. Artinya Tuhan itu juga rindu untuk supaya kita ada kegiatan, ada aktivitas, dan dari aktivitas yang Tuhan percayakan itulah bukan soal apa, yang penting kita ada kerinduan untuk kita bekerja, untuk kita bisa melayani Tuhan, baik bekerja dalam ladang Tuhan maupun bekerja untuk kebutuhan kita. Kalau kita ada satu kegiatan kerinduan untuk itu, saudara sekalian, maka Tuhan bisa memberkati kita lewat pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan ya percayakan kepada kita. Saya memberikan contoh bagaimana Yusuf, saudara sekalian. Dia hanya seorang budak belian, saudaraku, dan dibawa ke keluarga Potifar, dan di sanalah dia menjadi kehidupan yang bisa dipercaya. Lewat apa yang dikerjakan Yusuf ini, keluarga ini sangat diberkati oleh Tuhan, sekalipun juga tidak gampang, tidak mudah. Yusuf juga harus mengalami pencobaan, bahkan pencobaan yang dahsyat itu datang justru dari istri tuanya, istri Potifar ini, yang mengantarkan dia karena dia tidak mau diajak berbuat berdosa, berbuat zina, maka dia menuduh, dia memfitnah, yang membawa Yusuf ini masuk dalam penjara. Ya, kadangkala kita juga demikian, saudara sekalian. Ya, tidak gampang, tidak mudah untuk supaya kita bisa menjadi berkat itu, dan tantangannya ada. Tetapi kita yakin dan percaya jika kita bersama Tuhan, Tuhan itu di pihak kita. Apapun derita, apapun yang harus kita hadapi,
kalau kita tetap berpegang teguh pada kebenaran, kita tetap berpaut kepada Tuhan, ya tetap dalam penyertaan Tuhan, ya kita tetap mengkaitkan diri dengan Tuhan satu, maka kita akan memperoleh. Dia katakan, ya bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Artinya, maka Tuhan itu akan memberikan segala sesuatu sepanjang kita berpaut kepada Tuhan. Bahkan doa kita pun dijawab oleh Tuhan. Ya, doa kita bukan hanya pekerjaan-pekerjaan kita, doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Doa orang benar itu besar kuasanya, ayat mengatakan. Doa orang benar besar kuasanya. Buktinya siapa? Elia itu manusia biasa. Jadi artinya kalau Tuhan itu juga bisa memberkati Elia, Tuhan itu juga memakai Elia, maka Tuhan yang sama, Allah yang sama, dan Yesus Kristus itu juga bisa memakai kita, bisa juga memberkati kita, asalkan apa yang kita pohonkan. Ya, sebab dikatakan doa orang benar itu jika kita pohonkan dengan sungguh-sungguh, dengan iman, dengan percaya, maka besar kuasanya. Atau dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15, kalau engkau di dalam aku dan aku di dalam engkau, ya firmanku di dalam engkau, maka apapun yang engkau minta, engkau akan mendapatkan. Syaratnya adalah kita jangan melepaskan diri dari Tuhan. Ya, jangan memisahkan diri ya dari Tuhan. Bagikan carang itu harus tetap melekat pada pokok. Ini yang terpenting. Ya, itu sebabnya ayat tadi jelas mengatakan, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita. Ingat kalimat bersama-sama dengan Dia. Artinya kalau kita tetap melekatkan diri kita kepada Tuhan, tidak memisahkan diri dengan Tuhan, kita tetap di dalam kasih-Nya, bukan meninggalkan kasih, pasti kita akan mendapatkan apa yang kita pohonkan. Bahkan ayat lain, tanpa kita memohon, tanpa kita meminta pun, ayat juga mengatakan Bapakmu itu tahu. Jadi ayat ini nampaknya, loh kok beda begitu, ini katanya begini. Tapi ayat firman Tuhan itu sempurna, saling melengkapi, bahkan menyempurnakan firman Tuhan itu, saudara sekalian. Coba kita membaca untuk ini. Injil Yohanes pasal yang ke-15. Injil Yohanes pasal yang ke-15 kita akan membaca. Injil Yohanes pasal yang ke-15. Apa kata firman Tuhan? Kita akan belajar dari sana untuk saya, untuk kita semua. Injil Yohanes pasal yang ke-15, kita ingin membuktikan ini. Kalau kita tetap dalam kasih-Nya Tuhan, kita tidak memisahkan ya diri dengan kasih, ya maka sungguh luar biasa. Pasal 15 ayat yang keempat, ya ayat yang keempat dan seterusnya. Tinggallah di dalam aku. Jadi ini Tuhan Yesus dia mengatakan, tinggallah di dalam aku. Artinya janganlah kamu memisahkan aku, kamu terpisah dengan aku. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jadi kalau kita di dalam Dia, maka Dia di dalam kita, saudaraku. Jadi semacam sudah melebur menjadi satu, saudaraku. Ya, kita di dalam Dia, Dia di dalam kita, saudaraku. Ya, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Jangankan berbuah,
Untuk hidup pun tidak bisa kalau ranting itu dia memisahkan diri dari pokok itu. Pokoknya ada Kristus. Dia katakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong. Jadi ranting itu adalah kehidupan kita. Jadi kehidupan kita ini digambarkan seperti ranting. Ranting yang harus melekat pada pokok yang benar. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Kalau dia tidak melekat pada pokok anggur, ya, jangankan berbuah, tumbuh pun tidak. Dia akan layu begitu dia memisahkan diri dari pokok ini. Maka ranting ini, carang ini, dia akan layu dan kering dan tinggal masuk ke dalam dapur api. Ya, dia sebutkan jelas sekali, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah. Jadi kita betul-betul sudah dikasih tahu, kalau kamu tidak melekat pada pokok, ya kamu tidak akan berbuah. Kamu tidak akan bisa berbuah dari dirimu sendiri. Ayat mengatakan, ya, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat yang kelima, perhatikan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Jadi jelas yang disebutkan pokok adalah pribadi Tuhan Yesus, yang menyebut akulah pokok anggur yang benar. Dari ayat yang pertama diulangi ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa. Ini ayat ini harus kita sadari. Jangan kita berbangga, jangan kita merasa diri hebat, rasa diri mampu, wes nggak perlu Tuhan. Ya, mana Tuhan itu buktinya dan macam-macam. Tidak percaya dengan adanya Tuhan. Ayat mengatakan, jelas mengatakan, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sama dengan kalau Tuhan menutup pintu, apapun usaha, upaya kita tidak akan bisa. Tetapi sebaliknya, kalau kita melekat pada pokok, kalau kita tidak memisahkan dengan kasih itu, maka sungguh-sungguh Tuhan yang akan melakukan, ya, untuk kita. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa. Artinya kita harus ada di dalam dia, harus melekat pada dia. Semakin melekat, semakin carang itu akan mendapatkan pertumbuhan, dan semakin juga akan bisa berbuah lebat dan berbuah tetap. Ayat mengatakan, ya, puji Tuhan, ini jelas. Jadi kalimat dalam Roma pasal yang ke-8 tadi itu betul-betul mengajarkan kepada kita untuk supaya kita tidak coba memisahkan kita dengan kasihnya Tuhan. Tapi sebaliknya, dengan apa yang Tuhan tunjukkan, Tuhan kuatkan dengan lewat Yohanes pasal 15 ini, semakin untuk kita bisa mengerti, untuk kita semakin melekatkan diri pada pokok yang benar. Kita loncat ayat yang ke-7. Atau lebih baik kita bacalah, ya, tinggal satu ayat. Ayat 6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu, perhatikan ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki,
dan kamu akan menerimanya. Nah ini, jadi yang Tuhan inginkan yang disebutkan dalam Roma pasal yang ke-8 tadi, bagaimana mungkin ia tidak memberikan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Syaratnya adalah kita jangan memisahkan diri, jangan kita sebagai ranting itu kita melepaskan diri pada pokok anggur yang benar pribadi Tuhan. Jangan kita sebagai anggota tubuh itu kita coba melepaskan dari tubuh itu sendiri. Tubuh itu satu, anggotanya banyak, tetapi anggota yang banyak ini tidak bisa hidup tanpa tubuh. Anggota ini harus tetap melekat pada tubuh kalau dia ingin tetap hidup. Jadi dari sini kita bisa melihat betapa Tuhan itu mengajarkan kepada kita untuk supaya kita menjadi kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Terutama berkat-berkat rohani lewat ibadah pelayanan kita kepada Tuhan, maupun yang menyangkut keperluan-keperluan kita diberkati oleh Tuhan. Maka tidak ada cara lain, kita harus tetap melekatkan diri. Kalau carang kepada pokoknya, kalau tubuh, anggota tubuh dengan tubuh itu sendiri, ya, dan kita jangan pernah juga memisahkan diri atau meninggalkan kasih yang semula, maka kita tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Kita ingat sidang jemaat Efesus, begitu Tuhan menegur dengan keras. Sebab apa? Memisahkan diri dari kasih atau meninggalkan ya kasih yang semula-mula itu, Tuhan anggap itu merupakan suatu kejatuhan yang sangat dalam, yang rasanya tidak mungkin lagi bisa diangkat. Kecuali Tuhan katakan, kalau dia mau bertobat dan kembali melakukan seperti apa yang dia lakukan, tapi dengan kasih-Nya Allah, dengan korbannya Kristus, maka Tuhan akan pulihkan. Dan itu yang Tuhan tunjukkan kepada sidang jemaat Efesus. Tuhan tunjukkan kepada sidang jemaat Efesus, dan Tuhan juga memberkati sidang jemaat Efesus ini. Begitu luar biasa. Ini yang Tuhan tunjukkan. Bagian yang ketiga, Tuhan mampu memberikan segala sesuatu yang menjadi keperluan kita di dalam kurban Kristus. Yang keempat untuk hari ini, dengan apa yang Tuhan kerjakan yang sedemikian rupa ini, sampai sewaktu-waktu saudara sekalian, ya, puncaknya adalah kita mengalami suatu pembaharuan. Kita diperbaharui, mulai dari hati kita yang diperbaharui, sampai sewaktu-waktu ya kita bisa melihat Tuhan itu muka dengan muka. Ya, yang keempat, ya, kita akan bertemu Tuhan muka dengan muka. Ini puncak. Sampai kita bisa bertemu dengan Tuhan muka dan dengan muka, sampai kita bisa mengenal Dia dengan pengenalan yang sempurna. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita di hari-hari ini. Bukan hanya damai sejahtera, bukan hanya pertolongan dan kemenangan, bukan saja juga ya Tuhan tuh mencukupkan atas kebutuhan kita, itu belum cukup. Sampai benar-benar kita dibawa oleh Tuhan untuk kita bisa bertemu Tuhan muka dengan muka. Ini keyakinan saya, ada kerinduan kita semua. Kerinduan kita semua, untuk apa kita hidup, untuk apa kita bisa beribadah kalau pada akhirnya kita tidak bisa bertemu muka dengan Tuhan. Untuk apa kita tidak bisa mengenal secara sempurna akan pribadi Tuhan seperti kita dikenal, saudara sekalian. Coba kita akan membaca bagian yang terakhir, yang keempat ini, dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. 1 Korintus pasal yang ke-13.
Ya, di bagian yang keempat ini jadi hasil dari kalau Allah itu berdiam dalam kehidupan kita, ya, Dia menyatu dengan kita, kita tidak memisahkan diri dengan kasih Kristus, ya, maka hasil yang keempat ini kita akan lihat betapa luar biasanya. Ayat yang ke pasal 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-12, laku. 1 Korintus pasal 13 ayat 12. Begini bunyinya. Karena sekarang kita melihat dalam cermin satu gambaran yang samar-samar. Melihat dalam cermin satu gambaran yang samar-samar. Ya, pemahaman kita, apa yang kita lihat, saudaraku. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambar yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Kita lihat Rasul Paulus ini. Ini yang mengatakan Rasul Paulus. Dia pun juga mengalami hal sama. Tetapi dia yakin, kita juga yakin. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Artinya apa ini? Kalau muka dengan muka itu seperti contoh yang paling sederhana. Ya, seperti orang yang berpacaran tadinya hanya jarak jauh, lewat surat, sekarang nggak usah pakai begitu, pakai WA, dan memang secara visual memang kita bisa melihat muka dengan muka. Tapi itu gambar. Belum sampai pada wujud, bagaikan kita melihat cermin suatu gambar yang samar-samar, belum nyata. Belum nyata. Tapi Paulus mengatakan, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Artinya apa? Seperti sewaktu-waktu, ya, seorang yang berpacaran, yang meneruskan dalam pelaminan, dalam pernikahan, waktu dipertemukan yang tadi dari jarak jauh, hanya mungkin sekilas atau tidak setiap saat bisa bertemu, tapi di saat itu nanti, saat pernikahan itu terjadi, maka mempelai perempuan, mempelai laki-laki akan bertemu gatuk, bertemu muka dengan muka. Bagi saudara yang pernah menikah, tentu ada pengalaman betapa senangnya, betapa bahagia ketika kita bertemu, mempelai itu bisa bertemu. Ada sukacita tersendiri. Bukan samar-samar, bukan hanya melihat gambar, atau melihat suara, atau melihat tulisan lewat surat atau apa, tapi di saat itu kita akan bisa bertemu muka dengan muka. Ini yang kita rindukan. Kita semua anak-anak Tuhan, sidang jemaat Tuhan, sewaktu-waktu, kalau sekarang kita hanya melihat cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Ketemu pribadi yang selama itu kita rindukan, kita ajak bicara, yang kita angan-angankan, sewaktu-waktu kita akan bisa bertemu muka dengan muka. Saya lanjutkan, sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Pengenalan kita tidak sempurna. Kapan kita bisa mengenal Dia secara sempurna? Tapi Paulus dia mengatakan, sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Kita hanya melihat tulisan, sekalipun ini firman Tuhan. Yang kita yakini ada ini pribadi Tuhan. Pengenalan kita belum sempurna. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Mengenal secara sempurna. Tadi ayat di atasnya bertemu muka dengan muka. Ini bagus, laku.
tapi belum sampai mengenal secara sempurna. Saya juga akan gambarkan. Jadi bertemu muka dalam pernikahan. Nanti juga itu terjadi antara Kristus dengan sidang jemaat. Tapi belum mengenal secara sempurna. Kapan pengenalan kita kepada Tuhan secara sempurna? Seperti seorang yang sudah menikah, sudah berkeluarga, sudah jadi pengantin, tadi tahapnya bertemu muka dengan muka, dipertemukan, diberkati, dan sekarang menjadi suami istri. Nah, ketika dia menjadi suami istri, itulah kita akan bisa mengenal secara sempurna, pengenalan kita sempurna. Di mana aku berada, maka di situ pun kamu ada. Bagaikan seorang suami istri yang paling tahu istrinya adalah suaminya. Sampai jerohannya itu tahu, kebiasaannya tahu, dan semua. Yang mengetahui suaminya hanya istrinya. Ayat ini betul-betul menggairahkan kita, bukan saja kita bertemu muka dengan muka, tapi sampai kita bisa mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Nah, itu sebabnya di hari-hari ini, saudaraku, untuk mengarah ke hal semacam ini, bertemu muka dengan muka, sampai kita bisa mengenal secara sempurna, wujud belegeranya kita akan bisa melihat, dan kita akan betul-betul, karena kita sudah tinggal di mana aku berada, di situ kamu ada. Sudah bersama tidak terpisahkan. Sekarang memang belum kita mengarah ke sana, maka sekarang kita harus belajar mengenal dia juga secara benar, karena dia sudah mengenal kita. Bagaimana cara untuk supaya kita belajar untuk mengenal pribadinya itu? Jawaban yang sederhana saya akan ingin tunjukkan adalah bagaimana kita bisa mengenal dia mulai dari kita atau lewat ibadah-ibadah yang di dalamnya ada firman Tuhan. Ingat, ibadah yang di dalamnya ada firman. Carilah kerajaan surga serta kebenarannya. Ibadah, tetapi yang di dalamnya ada firman Tuhan. Ini penting. Saya menekankan pemberitaan firman Allah ini harus menjadi yang utama dalam ibadah-ibadah. Tapi seringkali jemaat itu senang, lebih senang lagi, lebih gergeran lagi ibadah, tapi gergeran, lelucon. Lelucon melawak. Coba, lalu apa yang kita hasilkan? Sementara kita ingin mengenal dia secara sempurna, bukan hanya bertemu muka dengan muka, sampai kita bisa mengenal secara sempurna. Kalau saja kita tidak belajar dari firman Tuhan lewat ibadah-ibadah ini, mencari ibadah dan kebenaran, ibadah dan firman itu harusnya tidak boleh dipisahkan. Itu sebabnya bagi kita ibadah itu serius, sebab kita sedang menghadapkan diri dengan Tuhan, sebab kita sedang berdialog dengan Tuhan. Untuk belajar, saatnya untuk kita belajar memahami hatinya Tuhan, yaitu lewat ibadah atau lewat kita membaca firman Tuhan. Kenapa demikian? Sebab firman itulah pribadi Allah sendiri. Lebih baik kita membaca, sekalipun sering dibaca, Injil Yohanes pasal yang pertama. Injil Yohanes pasal yang pertama. Untuk memperkuat, memperteguh apa yang kita terima hari ini.
ayat yang pertama, Injil Yohanes pasal pertama. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan Injil Yohanes pasal 17, kebenaran itu adalah firman, firman itu adalah kebenaran. Sesungguhnya ketika kita beribadah, ketika kita membaca firman Allah, itulah saatnya untuk kita memulai atau bisa mengenal Dia. Sekalipun ayat tadi mengatakan, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Ya, sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Iya, betul, kita harus akui tidak sempurna atau belum sempurna. Paulus sendiri juga mengatakan, tapi sewaktu-waktu dengan berjalannya waktu yang Tuhan berikan kepada kita, semakin kita beribadah, semakin setia beribadah, semakin setia untuk kita membaca firman Tuhan, maka kita dibawa oleh Tuhan sampai sewaktu-waktu kita bisa mengenal secara sempurna, tahu jeroannya. Nah, kalau kita tidak melatih diri untuk kita membaca firman Tuhan, tidak melatih diri kita tidak beribadah kepada, bagaimana kita bisa mengenal pribadi Tuhan yang begitu luar biasa, yang begitu sempurna itu? Kita bisa mengatakan benar, suci, sempurna, tapi kita tidak merasakan. Kita tidak mengalami benar itu kayak apa, suci itu kayak apa, sempurna itu kayak apa. Itu hanya bisa kita mengalami jika kita sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh kita membaca firman Tuhan. Kenapa? Sebab firman itulah pribadi Allah yang sudah menjadi manusia. Firman yang sudah menjadi wujud. Ya, 2000 tahun yang lalu, murid-murid saat itu betul-betul melihat Allah. Di zamannya itu betul-betul murid-murid dan orang murid-murid yang lain juga, di samping 12 murid ini, murid-murid yang lain juga bisa betul-betul melihat pribadi Yesus secara nyata. Dan kita sekarang ini, ya, yang kita lihat, yang bisa kita lihat, yang kita yakini adalah firman Tuhan. Dan itu sebabnya ketika perbincangan dengan Thomas, ya, ketika Tuhan setelah dia bangkit dari antara orang mati, dia menampakkan diri kepada murid-murid, dan saat itu Thomas tidak ada. Dan ketika Thomas diberitahu, diceritain oleh teman-teman yang lain, dia tidak percaya. Sekali-kali aku tidak percaya sebelum aku mencucukkan jariku dalam lambungnya atau tangannya. Tapi ketika 8 hari kemudian, seminggu atau 8 hari kemudian, Yesus menampakkan diri kembali, maka yang menjadi sasaran Tuhan adalah Thomas. Sini kamu, Thomas, cucukkan tanganmu. Dan akhirnya Thomas mengakui, baru dia percaya. Dan Tuhan mengatakan, ya, berbahagialah orang yang percaya sekalipun tidak melihat. Ini bagian kita. Bagian kita. Kita ini bagian yang diwakili oleh Thomas. Dia tidak percaya kalau nggak melihat. Nah, nasihat untuk kita yang tidak melihat, kita diajar oleh Tuhan untuk percaya sekalipun tidak melihat. Kita bisa membaca firman Tuhan dan kita bisa percaya, tapi kita tidak bisa melihat. Secara fisik kita hari-hari ini tidak bisa melihat pribadi Tuhan itu. Tapi Alkitab jelas mengatakan nanti kita akan bisa bertemu muka dengan muka. Kita belum bisa mengenal, pengenalan kita belum sempurna. Nanti kita akan bisa mengenal secara sempurna. Kapan? Saat kita bertemu muka dengan muka. Di saat kita bisa tinggal bersama-sama Tuhan untuk selamanya.
kita di situ kita bisa merasakan, kita bisa mengenal. Nah, itu sebabnya lewat ibadah ini kita dilatih oleh Tuhan. Dilatih oleh Tuhan. Lewat kita membaca firman Tuhan. Coba kita perhatikan. Sekarang ini begitu Tuhan lewat media atau lewat yang memakai siapa saja, saudaraku, ada di Alkitab bacaan bersuara. Bacaan bersuara. Saya kalau malam, saudaraku, malam sudah terakhir itu saya pasang gitu. 60 menit dengan firman Tuhan sampai tertidur, saudara. Dengar dari suara itu dari HP, saudara, sampai tertidur. Ini begitu Tuhan itu memberikan kemudahan untuk kita bisa senantiasa kita erat dengan Tuhan. Caranya Tuhan untuk kita tidak memisahkan diri dengan Tuhan, tidak memisahkan dengan kasih-Nya, tidak memisahkan sebuah ranting dengan pokok itu, tidak memisahkan anggota tubuh ini dengan tubuh, tidak. Dengan begitu banyak cara untuk sekarang Tuhan menyediakan. Sekarang persoalan kita mau atau tidak mau. Nah, saya harus mengingatkan untuk diriku sendiri dan kita semua, untuk supaya kita bisa melihat muka dengan muka sewaktu-waktu, bisa mengenal secara sempurna, saudaraku. Mau tidak mau kita mulai harus melatih lewat ibadah, lewat membaca firman Tuhan, sendiri atau dengan suara atau apalah caranya, untuk kita betul setia belajar terus sampai betul-betul itu akan menjadi suatu kenyataan. Sekarang proses untuk kita bisa mengalami pembaharuan secara sempurna itu, sebab firman Tuhan ini yang seringkali saya mengatakan, firman yang diilhamkan Allah ini bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik kita dalam kebenaran. Paling enggak ada 4 fungsi, 4 kegunaan firman yang diilhamkan Allah. Firman yang diilhamkan Allah sama dengan firman nubuatan, sama dengan pengajaran firman Allah, atau firman yang keras, yang lebih tajam dari pedang bermata 2 manapun juga. Maka jalan sampai kita bisa mengalami suatu, kita bisa mengenal dengan sempurna, kita bisa bertemu muka dengan muka, maka proses yang harus kita lakukan adalah pembaharuan kehidupan kita lewat pengajaran firman Allah yang kita dengar, yang kita baca, yang kita dengar lewat ibadah-ibadah, yang kita baca, bisa dibaca di gereja, bisa dibaca di rumah kita masing-masing. Nah, dari firman Allah yang kita baca, yang kita dengar inilah yang kita yakini, kita terima sebagai firman pengajar yang mengajar, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki, itu yang akan memperbaharui, dibaharui dari hari ke sehari, dari manusia daging ini sampai sewaktu-waktu kita menjadi sama mulia seperti pribadi Tuhan sendiri. Ini prosesnya pembaharuan lewat pengajaran firman Allah yang lebih tajam dari pedang bermata 2 manapun juga. Kita lihat dalam Filipi pasal 3, nanti kita juga akan baca 2 Korintus 3. Filipi pasal yang ketiga lebih dulu. Filipi pasal yang ketiga, saudara sekalian. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-21. Filipi pasal yang ketiga, ayat 21.
atau ayat 20 dan 21. Ya, nanti kita baca juga 2 Korintus 3 ayat 18. Filipi 3 ayat 20. Karena keluargaan kita ada di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Tubuh yang hina yang sudah diperbaharui oleh Tuhan. Tubuh ini hina, tapi hinanya tubuh ini ya lewat firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar, akan memperbaharui kehidupan kita. Kemarin saya menunjukkan seperti Tuhan itu menciptakan air itu, ya, menciptakan anggur itu dari air biasa lewat perkataannya. Jadi memperbaharui kehidupan jasmani yang hina ini, saudara, untuk menjadi kehidupan yang rohani. Ya, saya ulangi, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, ya, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada diri. Jadi ini hal yang luar biasa. Jadi tujuan pembaharuan ini, proses ini sedang berjalan, saudara. Ya, sampai tadi saya katakan, sampai kita mengenal dengan sempurna, di mana aku berada, di situ pun kamu berada, tidak terpisahkan. Maka pembaharuan ini harus terjadi lewat firman pengajaran, lewat ibadah, lewat apa yang kita baca dan dengar ini, saudara. Maka akan memperbaharui kehidupan kita, mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Ini tidak bisa kita kerjakan sendiri, saudara sekalian. Tidak bisa dikerjakan oleh gereja, tidak bisa dikerjakan oleh organisasi. Yang bisa mengerjakan ini adalah pribadi Tuhan yang sekarang dalam firman-Nya itu. Firman nubuatan, firman yang diilhamkan, firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun juga. Kenapa? Sebab yang disasar oleh firman pengajaran ini untuk supaya kita mengalami pembaharuan ini, bukan pembaharuan jasmaninya, bukan. Yang mengalami pembaharuan itulah hati batin, hati nurani dari sumbernya itu. Pembaharuan. Kalau hatinya diperbaharui, hatinya dijamah oleh firman Tuhan, satu, maka pembaharuan itu pasti terjadi. Firman yang keras, yang tajam itu akan membuat orang itu bertobat. Apa itu bertobat? Tinggalkan kejahatan, tinggalkan perbuatan-perbuatan tubuh yang hina ini, dan kita kembali kepada Tuhan dan terus akan dibaharui dari hari ke hari. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita di hari-hari ini. Ya, jika Tuhan izin, ya kita lanjutkan di PA nanti hari Rabu, akan memberikan contoh betapa Tuhan itu begitu dahsyat di hari-hari ini mengerjakan kehidupan kita. Jadi dimulai dari sumbernya hati kita. Dengan apa? Dengan firman yang hidup dan kuat, yang lebih tajam dari pedang bermata dua, yang mengajar kita,
yang menyatakan kesalahan kita, yang memperbaiki kehidupan kita dan mendidik kehidupan kita. Pengajar mendidik kita untuk menjadi kehidupan yang benar, kehidupan yang suci. Ketika dia datang, dia akan mengubah, dia akan menyempurnakan kehidupan kita. Ya, tadi saya katakan dengan apa? Sekarang Ibrani pasal yang keempat. Ibrani pasal yang keempat, saudaraku, kita akan membaca. Ibrani pasal yang keempat. Proses ini harus berjalan, saudaraku, untuk kehidupan kita, untuk gereja Tuhan, anak-anak Tuhan yang merindukan untuk bisa mengenal dengan sempurna. Ya, untuk kita bisa bertatap muka dengan Tuhan, bahkan tinggal bersama Tuhan. Ayat 12, Ibrani pasal 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup, perhatikan, sebab firman Allah hidup dan kuat. Jadi firman Allah itu hidup. Hidup itu artinya bekerja, ya, mengerjakan kehidupan kita. Firman Allah itu hidup dan kuat. Hidup dan kuat. Dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Jadi firman Allah itu, saya katakan, ya, jangan dibandingkan dengan pedang apapun juga. Yang terkenal pedang katana, tajam, tapi hanya bisa memotong tubuh, atau memotong pohon-pohonan, atau memotong tubuh. Hanya bisa menusuk tubuh, tapi dia tidak bisa memperbaharui hati. Dia tidak bisa menyembuhkan luka hati. Tapi kalau pedang firman Allah ini disebutkan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberi pertanggungan jawab. Ini proses. Hanya firman Allah yang hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua, inilah yang sanggup untuk memperbaharui kehidupan kita sampai pembaharuan sempurna ketika Dia datang. Tubuh yang hina ini dibaharui sampai menjadi tubuh yang mulia lewat firman yang hidup, kuat dan lebih tajam. Itulah firman pengajaran yang menusuk amat dalam. Apa yang ditusuk? Menusuk amat dalam itu yang paling dalam adalah hati kita, yang adalah sumbernya kejahatan. Di situ kita tidak bisa ngelak, tidak bisa selak, saudaraku. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Kita tidak bisa mengelak. Firman Tuhan itu sanggup menjangkau sampai ke dalam hati, pikiran dan angan-angan kita, kebusukan, kejahatan, kenajisan kita. Dia tahu. Cuma Dia yang sanggup untuk menusuk amat dalam. Nah, kalau ini kita tidak mau, suatu ketika firman Allah menusuk amat dalam dan kita tidak mau mengakui, dan kita selak, tidak mau mengakui, suatu, maka kita rugi sendiri dan kita tidak akan mengalami pembaharuan. Jangan mimpi untuk kita bisa bertemu muka dengan muka. Jangan mimpi untuk kita bisa mengenal secara sempurna.
Jangan mimpi untuk kita bisa sampai di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Tinggal bersama-sama Tuhan. Prosesnya ini keras, memang iya. Tapi kita sedang diajar oleh Tuhan. Demi untuk supaya tubuh yang hina ini menjadi tubuh yang mulia. Kalau dia mulia, kita tidak mulia, kita nggak bisa bertemu. Kita nggak bisa bertemu. Tapi kalau tubuh ini yang hina ini dikerjakan, digarap kerjakan oleh firman Allah, diperbaharui oleh firman yang keras dan tajam ini, saudara, dan kita bisa menerima, saudara, maka sungguh-sungguh kehidupan yang hina ini akan menjadi suatu kenyataan, menjadi tubuh yang mulia. 2 Korintus pasal yang ketiga. 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-18, saudara. Ya. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kita lihat ayat ini begitu indah. Dan kita semua itu siapa? Itulah anak Tuhan, itulah gereja Tuhan. Itulah kehidupan-kehidupan yang mau mengalami pembaharuan, yang mengalami hidupnya, kuatnya, tajamnya firman pengajaran ini. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dan kemuliaan yang semakin besar. Luar biasa. Firman Tuhan ingin membawa kehidupan kita. Nah, kalau kita sudah tahu ini, saudara sekalian, biar kita terima. Kita siapkan hati ini. Tubuh kehidupan yang hina, yang di dalam hati manusia penuh dengan kejahatan ini. Membiarkan, mempersilahkan, memberikan kesempatan firman yang hidup, kuat, dan lebih tajam dari pedang bermata dua itu menusuk amat dalam. Kita berikan hati kita. Kalau kita rindu untuk bisa bertemu muka, mengenal sempurna, dan kita bisa bertinggal bersama-sama. Ini caranya, ini jalannya. Pembaharuan hati ini penting. Yang adalah sumbernya segala perkara yang jahat. Kita baca ayat yang terakhir. Dalam Injil Markus pasal yang ke-7, juga ada di dalam Injil Matius 15, tapi lebih baik kita baca Markus pasal yang ke-7. Ini yang menjadi sasaran Tuhan, sasaran firman pengajaran ini, saudara. Markus pasal yang ke-7, Injil Markus pasal yang ke-7, ayat yang ke-20. Ya, jadi ini yang akan menjadi sasaran tajamnya pedang yang bermata dua ini, saudara sekalian, ya. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Ini perikopnya perintah Allah dan adat istiadat Yahudi tentang makan tidak mencuci tangan dan semua. Tapi Tuhan tunjukkan ini, ayat 20, katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Ya, keyakinan lain yang disebutkan najis itu yang nampak aja, yang nampak. Itu sebabnya orang harus begini, berpakaian begini, nggak boleh gini, nggak boleh begitu. Itu aturan manusia. Itu hanya adat istiadat saja. Tapi Tuhan tunjukkan sumbernya kejahatan itu. Bukan perbuatan yang nampak ini, bukan. Tapi sumbernya, ayat 21.
Sebab dari dalam, jadi bukan yang di luar itu yang menajiskan, ya. Apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskan, sebab dari dalam, atau saya baca katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskan, sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Jadi ini sumbernya itu bukan yang nampak yang menajiskan itu, justru yang tidak nampak. Saya tidak bisa melihat, ya, seseorang, oh gini-gini hatimu, gak bisa. Kalaupun saya meraba-raba pasti salah. Tapi kalau kita memberikan kesempatan untuk firman Allah bekerja menusuk amat dalam, saudaraku, maka akan nampak semua. Sebab dari dalam, dari hati orang, hati, bukan yang jasmani, bukan yang nampak, ini yang menajiskan. Ya, dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Jadi hati, ya, pikiran yang jahat yang timbul dari hati, pikiran najis yang timbul dari hati, inilah yang menajiskan. Ini yang mau Tuhan tuntaskan lewat firman pengajarannya, lewat pedang yang lebih tajam dari pedang bermata dua itu. Apa itu? Percabulan. Ya, saya nggak akan menjabarkan satu persatu. Pencurian. Kita anggap oh, aku nggak nyuri kok, nggak ambil miliknya orang. Iya betul. Apa betul kita tidak mencuri? Betul, kita memang tidak mencuri orang punya, tetapi kita mencuri miliknya Tuhan. Coba kita periksa. Percabulan, mungkin kita tidak berbuat cabul, tapi pikiran kita, angan-angan kita. Pencurian, pembunuhan, mungkin secara fisik kita tidak membunuh. Ya, kalau kita membunuh pasti konsekuensinya hukum. Kita tidak mengatakan tidak membunuh, tapi kita membenci. 1 Yohanes 1:3, membunuh, membenci itu sama dengan membunuh. Ya. Pembunuhan, persinahan, memang secara fisik nggak berzina. Tapi kalau kita menginginkan, ayat mengatakan, istri sesama, menginginkan apa? Itu perzinahan. Serakah. Ya, kikir itu sudah dosa. Ya, orang kikir nggak ada yang masuk penjara, saudara. Baru orang serakah. Kenapa serakah? Serakah ingin menghakimi orang lain, merampas haknya orang, bahkan merampas miliknya Tuhan, itu serakah. Serakah, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi ini yang secara fisik tidak nampak semua. Secara fisik nggak nampak, tapi itu ada dalam hati manusia. Siapa yang bisa melihat? Hanya firman yang hidup, firman yang kuat, firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua, yang sanggup untuk mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, menyatakan apa yang ada dalam hati kita. Dia yang akan memperbaiki kelakuan kita, sifat, karakter, tabiat kita. Bahkan dia yang akan mendidik kita untuk menjadi kehidupan yang benar. Ini proses demi proses ini harus kita lalui sampai kita benar, saudara sekalian, sampai kita disucikan. Firman Allah ini dia menyucikan, terus menyucikan kita,
sampai sewaktu-waktu kita menjadi sempurna. Tubuh yang hina ini, maka Tuhan robah lewat firman-Nya menjadi tubuh yang mulia. Baru kita bisa bertemu muka dengan muka. Sebab Dia mulia. Kalau kita nggak mulia kayak apa? Nggak mungkin. Tuhan robah kita yang hina ini lewat firman pengajaran yang keras ini, yang menusuk, yang memotong. Jadi ada dua fungsi dari pedang itu, menusuk sama dalam, tapi dia juga memotong, dipotong dari perbuatan yang tidak benar. Potong, tusuk, ya, sampai kita menjadi mulia seperti Dia mulia. Baru kita bisa bertemu muka dengan muka, dan kita bisa mengenal secara sempurna seperti kita dikenal, sampai kita tidak terpisahkan dan mengatakan, di mana aku berada, maka di situ pun kamu ada. Ini puncak dari pengikutan kita. Amin. Ini semua hanya kemurahan Tuhan. Karena anugerah Tuhan, begitu hebatnya Tuhan itu mempersiapkan segala sesuatunya untuk kita. Jadi harusnya kita adalah orang-orang yang berbahagia, orang yang beribadah kepada Tuhan, orang yang berbahagia, diberikan harapan. Sebabnya ayat mengatakan rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Rancangan yang penuh damai dan memberikan harapan masa depan indah. Dan betul-betul indah. Indah bersama Tuhan untuk selama-lamanya. Kita lakukan besar anugerah-Mu, saudara sekalian. Ya, saya juga tidak menemukan di Pesalo atau judulnya yang beda. Judulnya besar anugerah-Mu, tidak ada di Pesalo, tidak ada di NR. Kalau saudara tahu ada mungkin di antara Pesalo NR, mari silahkan. Ya, besar anugerah-Mu. Ya, kita akan pujikan untuk kita betul mengagungkan kebesarannya Tuhan. Haleluya. Besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu. Haleluya. Anugerah-Mu berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya, haleluya. Ku ada Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu. Haleluya. Anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Haleluya.
haleluya. Layak untuk melayani. Haleluya, haleluya. Semua Karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Kita pujikan kornya ini. Haleluya. Besar anugerah-Mu. Hanya kemurahan Tuhan, bukan kekuatan kita, bukan kehebatan kita. Ini semua hanya oleh kemurahan Tuhan. Haleluya. Tambah besar anugerah-Mu. Sekali lagi, besar anugerah-Mu. Haleluya. Anugerah-Mu berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kita tundukkan kepala sambil kita renungkan kemurahan Tuhan, sambil kita renungkan anugerahnya Tuhan, sambil kita renungkan firman Tuhan yang siap untuk memperbaharui kehidupan kita semua, sampai kita sewaktu-waktu bisa bertemu muka dengan Tuhan. Kita bisa mengenal Dia secara sempurna, sampai kita tidak terpisahkan lagi dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang begitu limpah, yang begitu besar kepada kami anak-anak ketebusan-Mu Tuhan. Di hari-hari ini Tuhan, Engkau sedang mempersiapkan kehidupan kami untuk kehidupan yang kekal tanpa batas, kehidupan yang bahagia penuh sukacita bersama-sama Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kami berterima kasih lewat ibadah-ibadah, lewat firman Tuhan yang Engkau bentangkan kepada kami untuk mempersiapkan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengakui masih banyak kurang dan salah tubuh yang hina ini. Namun demikian kami rindu tubuh yang hina ini dibaharui oleh firman-Mu yang kuat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu pada sore malam hari ini Tuhan. Terima kasih untuk membawa kami, untuk mengingatkan kami, sekaligus mengoreksi kehidupan kami, untuk supaya kami boleh menyadari dan selekasnya kami boleh kembali kepada Tuhan, dan sungguh kami boleh mengalami pembaharuan dari firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar firman-Mu tetap ada dalam hati kami, tertulis, tertanam dalam hati kami, memberkati kehidupan kami dan menjadi berkat bagi orang lain, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, demikianlah rangkaian ibadah raya pada sore malam hari ini. Tuhan sudah memberkati kita. Mohon perhatian untuk jadwal ibadah sekalian berkaitan dengan ibadah Jumat Agung, saudaraku. Ya, kita dengarkan nanti hari Rebu ada ibadah PA. Ada ibadah PA disertai dengan perjamuan suci. Dilanjutkan hari Kamis, itu mestinya adalah ibadah doa dan penyembahan. Tapi untuk kali ini, saudaraku, ibadah doa dan penyembahan ini, ya, kita mengawali sekalipun jadwal ibadahnya doa penyembahan, tapi isi firman-Nya nanti berkaitan dengan Jumat Agung. Sebab tanggal 2 hari Jumat itu kita gereja tidak merayakan, tapi digabungkan nanti saat hari Minggunya, hari kebangkitan atau Paskah. Ya, Jumat Agung kita tidak ada ibadah, saudaraku. Ya, nanti kita gabungkan di hari Minggunya yang merupakan hari kebangkitan atau Paskah. Dan untuk berita Jumat Agung nanti kita akan bisa dengar di ibadah doa dan penyembahan. Ya, untuk itu
Maka petugas pujian atau musik untuk mempersiapkan lagu-lagu yang berkaitan dengan Jumat Agung. Ya nanti akan yang bertugas untuk hari Kamis, ya, mempersiapkan lagu-lagu yang berkaitan dengan Jumat Agung. Sebab beritanya tentang Jumat Agung. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Mohon perhatian dari pelayan Tuhan yang memainkan musik, juga pemimpin pujian, untuk memperhatikan ini. Untuk hari PA seperti biasa jadwalnya untuk hari doa penyembahan saja, yang hari Kamis itu ya lagu-lagunya mohon disiapkan untuk lagu-lagu yang berkaitan Jumat Agung. Ya, sekali lagi mohon perhatiannya. Ini yang bisa saya sampaikan. Kita akan berdoa untuk sidang jemaat semua, ya, dan kita berdoa untuk jam-jam ibadah kita, biar kita tekuni di hari-hari ini sekalian, ya, seperti apa kata firman Allah. Sebab kerinduan kita begitu, dan kita merindukan seperti firman Tuhan tadi mengatakan kepada kita. Saya sangat rindu, dan kita semua pasti merindukan itu semua. Mari kita akan tundukkan kepala, kita akan mengakhiri ibadah kita. Oh ya, untuk hari Minggu tanggal 4 itu, tanggal 4 itu merupakan ibadah kebangkitan Tuhan atau Paskah, yang sekaligus adalah minggu pertama. Nanti tanggal 4 April itu disertai dengan perjamuan suci. Ini yang bisa saya sampaikan. Mari kita tundukkan kepala, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa berkat. Kita tundukkan kepala. Tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan untuk lawatanmu pada sore malam hari ini. Engkau sudah melawat kami dengan firman Tuhan yang begitu jelas dan gamblang, dan begitu luar biasa janji yang Engkau berikan kepada kami. Dan itu sebabnya Tuhan, ajarkan kami untuk bisa menekuni ibadah-ibadah yang Engkau sediakan kepada kami, khususnya dalam penggembalaan GKGM Menanggal, demikian pula juga ibadah-ibadah di Triorejo, di Pondok Chandra maupun di Gunung Sari. Biar Tuhan melalui ibadah-ibadah ini, lewat siaran tunda ini, semua sidang jemaat-Mu diberkati Tuhan, dan sama-sama mengalami pembaharuan yang datangnya dari firman-Mu sendiri. Berkatilah Tuhan ibadah-ibadah kami, terutama Tuhan, biar Tuhan senantiasa memberikan firman Tuhan untuk kami sekalian. Berikan kerinduan kepada seluruh sidang jemaat-Mu untuk selalu merindukan Engkau lewat firman-Mu, lewat ibadah-ibadah yang Engkau sudah sediakan kepada kami. Tuhan, Engkau kiranya juga memberkati sidang jemaat-Mu, mulai dari anak-anak, remaja, kaum muda, sampai yang paling sepuh sekalipun. Biar Tuhan juga memberkati dengan berkat yang dari Tuhan sendiri. Nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Yang mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan. Yang merintis pekerjaan, Tuhan juga membuka jalan. Yang sudah bekerja di kota, di luar pulau, sekalipun jauh Tuhan, tetapi Engkau ada di sana. Engkau juga memberkati dan menyertai selalu, tetap memberikan tubuh yang sehat kepada jemaat-Mu. Namun demikian, jika ada yang mengalami kelemahan tubuh, biar Tuhan kuatkan. Yang sakit Tuhan jamah. Saudara Teddy, Tuhan juga jamah dan pulihkan kembali, untuk kembali kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nama-nama yang tidak sempat kami sebutkan namanya, Tuhan, Engkau juga ada, biar Tuhan juga menolong. Terima kasih Tuhan. Terima kasih yang berulang tahun hari ini. Kami teringat Pak Said dan Bu Said berulang tahun dalam pernikahan. Kiranya Tuhan senantiasa mempersatukan nikah ini. Tuhan memberikan sukacita bahagia bersama suami istri, bersama keluarga, anak cucu semua, dan tetap setia mengiring Tuhan sampai Engkau datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian pula kami berdoa untuk anak Ivan, besok berulang tahun. Tuhan, kiranya Engkau juga menolong, memberkati anak Ivan ini, cucu dari Ibu Sian. Tuhan memberkati,
memberikan kesehatan kepada anak ini, dan sungguh supaya di saat-saat semacam ini anak ini juga dijamah, ditolong oleh Tuhan. Segala pekerjaan setan yang coba mengganggu, merintangi anak-anakmu, Tuhan dalam bentuk apapun juga, biar Tuhan juga menjamah dan menyembuhkan dengan kuasa bilur-Mu. Dan itu sebabnya pekerjaan setan kami singkirkan kamu semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga membawa bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai. Biar kiranya Tuhan memberkati bangsa kami, memakai para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan jajaran menteri Tuhan yang ada, pejabat tinggi negara di pusat sampai pun di daerah. Biar Tuhan juga memberkati semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih sekali lagi untuk ibadah-ibadah kami. Biar Tuhan menolong kami semua, tetap memberikan kesetiaan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan. Para imam-imam-Mu, para pelayan-pelayan-Mu, Tuhan juga Engkau menolong, memberkati dan memakai dan tetap setia sampai Engkau datang yang kedua kali. Saudaraku yang kekasih, biarlah rahmat anugerah cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Haleluya.